Indonesia tadi udah dikatakan ya, kita menyesuaikan batas maksimum suku bunga kartu kredit yang tadinya 2% per bulan menjadi 1,75% per bulan yang berlaku per 1 Juli. Nah, ini sebetulnya untuk memperkuat, tadi sudah dikatakan memperkuat transmisi kebijakan suku bunga. Nah, ini tentunya kita lakukan dengan mempertimbangkan kondisi makro. Nah, kita tahu bahwa sejak April 2020 itu ada tren penurunan berbagai suku bunga. Kita lihat ada suku bunga dasar kredit, deposito, suku bunga kartu kredit, itu juga kita udah turunkan. Nah, ini semuanya sejalan dengan penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Tetapi dalam rangka menurunkan ini tentunya Bank Indonesia juga tetap memperhatikan kelangsungan bisnis industri kartu kredit juga. Jadi ini untuk memperkuat signaling kebijakan transmisi kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Baik, tapi kalau Itu, berkaca pada sebelum-sebelumnya, evaluasi Bank Indonesia itu seperti apa sih terhadap kepatuhan bank untuk menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit ini? Ya, kita selalu melakukan pengawasan ya. Jadi kita melakukan pengawasan kepada 26 penerbit kartu kredit, termasuk kepatuhan dalam implementasi ketentuan-ketentuan atau kebijakan. Nah, kita memang ada sanksi di ketentuan kita. Nah, berdasarkan monitoring kita, sampai dengan akhir Mei 2021, batas maksimum suku bunga kartu kredit ini sudah ditetapkan dan diterapkan di berbagai penerbit kartu kredit. Jadi memang kita melihat bahwa arah penyesuaian kebijakan kartu kredit ini sudah diterima dan diterapkan. Jadi ini semuanya memang satu untuk menjaga kinerja kartu kredit yang diterbitkan terutama di masa pandemi ini dan juga memberikan kelonggaran kepada pemegang kartu kredit ya selama masa pandemi ini. Jadi artinya penggunaan kartu kredit dengan penurunan suku bunga ini diharapkan penggunaan kartu kredit tetap bisa ditingkatkan. Dan yang kedua ini juga menjaga tingkat konsumsi dari masyarakat dan juga kemampuan membayar pemegang kartu kredit itu sendiri. Jadi artinya dari sisi pemegang kartu kredit ini dimudahkan, tetapi juga kita lihat bahwa dari sisi penerbitnya kita juga memberikan kemudahan proses akuisisi ya. Kalau Mbak Anneke tahu beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia juga telah menetapkan kebijakan penggunaan tanda tangan elektronik, termasuk juga mekanisme persetujuan elektronik untuk akuisisi kartu kredit. Jadi begitu. Baik Bu Fili, tadi disebutkan oleh Bu Fili katanya ada harapan juga untuk peningkatan penggunaan kartu kredit ini. Boleh disampaikan mungkin ada target tertentu yang diharapkan oleh Bank Indonesia berapa persen setelah adanya penurunan ini? Ya, kita tidak mentargetkan berapa persen karena itu sangat tergantung ya dengan kondisi yang ada. Tetapi kita optimis karena kalau kita lihat dari data April 2021 volume kartu kredit itu secara tahunan sudah bertumbuh sebesar 20,07% year on year ya. Setelah kita tahu bahwa 1 tahun sebelumnya itu mengalami kontraksi. Nah, begitu pula dengan nominalnya. Kita lihat nominal transaksi kartu kredit ini juga mulai meningkat 25,5% secara year on year. Nah, kami mengharapkan dengan penurunan suku bunga kartu kredit ini bisa tadi dua sisi. Jadi mendorong akuisisi ya. Jadi artinya dari sisi existing user yang sudah memiliki kartu kredit, ini transaksi kartu kreditnya bisa meningkat. Nah, dari sisi new user, jadi artinya penerbit ini bisa mendorong akuisisi dari pemegang kartu kredit yang baru, khususnya di masa pandemi ini.